Ringkasan berjalannya pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Publik marah kepada pelatih Indonesia, Patrick Kluivert. Penyelamatan gemilang Maarten Paes menjadi sia-sia. Peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Indonesia memulai laga dengan optimisme tinggi. Dan benar saja, di menit ke-11, lewat tinjauan VAR, Indonesia memperoleh hadiah penalti akibat handball oleh pemain Arab Saudi di kotak terlarang. Kevin Dix maju sebagai eksekutor dan dengan tenang menunaikan tugasnya. Indonesia unggul 1-0. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. 6 menit kemudian, Soleh Abu Al-Shamad melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur mulus ke gawang Indonesia, menyamakan skor menjadi 1-1. Arab Saudi kemudian balik unggul di menit ke-36 lewat penalti yang diberikan setelah pelanggaran di area terlarang. Feras Albrikan sebagai Algojo berhasil membawa tim tuan rumah memimpin 2-1 ketika babak pertama usai. Memasuki babak kedua, serangan Indonesia sempat merepotkan barisan belakang Arab Saudi. Namun di menit ke-62, Albrikan pun menunjukkan tajinya, memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper Indonesia yang menyarangkan gol keduanya, 3-1 untuk Arab Saudi. Garuda tidak menyerah. Di menit ke-87, wasit kembali menunjuk titik putih setelah terjadi handball di kotak penalti Saudi. Lagi-lagi, Kevin Dix dipercaya sebagai Algojo dan sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Drama semakin memuncak ketika Mohamed Kano menerima kartu merah di masa injury time, meninggalkan Arab Saudi dengan 10 pemain. Tapi waktu tak berpihak, peluit akhir berbunyi dan Indonesia harus rela pulang dengan kekalahan tipis 2-3. Di tengah hujan gol, drama penalti dan kartu merah, pertandingan ini menunjukkan karakter dan semangat juang timnas Indonesia. Walau kalah, penampilan Garuda tetap patut diapresiasi. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Irak dalam pertandingan krusial berikutnya. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 3-2. Kekalahan itu memicu gelombang kritik luas terhadap sang pelatih Patrick Kluivert. Banyak pihak menganggap keputusan taktisnya kurang tepat, terutama bagaimana tim gagal mempertahankan keunggulan dan malah kebobolan 3 gol. Kritikus menyoroti setidaknya 3 keputusan fatal selama laga tersebut, mulai dari rotasi pemain, pengaturan pressing, hingga reaksi terhadap situasi saat tim sedang unggul. Tapi kritik bukan hanya soal taktik, sorotan mengarah ke bagaimana Kluivert merespon isu wasit. Di tengah tekanan publik dan protes terhadap penunjukan wasit asal Kuwait, Kluivert memilih untuk tenang dan tidak berkomentar berlebihan, menyebut bahwa wasit sudah melalui proses profesionalitas. Keputusan ini mendapatkan reaksi beragam. Ada yang memuji stabilitas mentalnya, ada pula yang menilai itu sebagai sikap pasif, kurang mempertahankan kepentingan tim sendiri. Dalam upaya meredam gejolak emosi supporter, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji minta agar kritik disampaikan secara konstruktif, agar tak berubah menjadi serangan pribadi atau tindakan tidak patut. Kini publik bertanya, apakah Kluivert akan bertahan dalam tekanan besar ini? 2 laga kunci berikutnya, termasuk melawan Irak, akan menjadi ujian bagi kredibilitas dan strategi timnas di tangan pelatih asal Belanda ini. Setelah menyembuhkan cedera, Maarten Paes kembali ke line-up utama. Ia dikenal sebagai sosok tangguh di bola mistar dengan kualitas diukur saat menghadapi tekanan tinggi. Publik berharap bahwa kehadirannya akan menjadi benteng terakhir menghadapi gempuran Arab Saudi. Pada kenyataannya, Arab Saudi mendominasi dalam banyak fase. Mereka melepaskan puluhan tembakan, beberapa di antaranya benar-benar mengancam gawang Indonesia. Namun, Paes menorehkan 7 penyelamatan penting, 4 di kotak penalti, 2 sapuan, dan 2 kali meninju bola keluar dari ancaman. Sayangnya, 3 gol tetap berhasil tercipta. Salah satunya lewat penalti setelah insiden di kotak terlarang, dan 1 gol dari rebound di mana bola yang ditepis kembali jatuh ke pemain lawan. Lini pertahanan Indonesia sempat kelimpungan menghadapi tekanan bergelombang dari Saudi. Di saat saving gemilang Paes, lini tengah dan bek tidak konsisten menjaga area kritis.
Frasa sia-sia muncul karena meskipun Paes memberi harapan dan menahan bocor sebanyak mungkin, ia tetap tidak bisa menutup celah yang dibuka oleh lawan. Keunggulan teknis Arab Saudi, kreativitas menyerang dan celah di pertahanan membuat kerja keras Paes jadi kurang maksimal dalam hasil akhir. Dengan kata lain, penyelamatan hebatnya tidak menjadi cukup ketika seluruh tim tidak solid di berbagai sektor. Kekalahan ini membuat posisi Indonesia di grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia sangat sulit. Harus ada kemenangan mendesak melawan Irak agar impian lolos tak pupus. Namun, momen ini juga memberi pelajaran penting. Tak cukup hanya mengandalkan pahlawan Sunggal. Soliditas tim, pertahanan, tengah, serangan, semua harus seimbang. Bagi Paes, meski performanya tetap dibanggakan oleh banyak pihak, ia sendiri pun ikut mengakui bahwa tugasnya belum selesai. Ia bersama tim tetap ingin membuat Indonesia bangga. Langkah timnas Indonesia di babak putaran keempat atau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terguncang setelah menelan kekalahan tipis 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi dalam laga grup B yang digelar di Stadion King Abdullah Jeddah. Indonesia sempat unggul terlebih dahulu lewat penalti yang dieksekusi Kevin Dix di menit 11. Namun Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui gol Soleh Abu Al-Shamad dan kemudian membalikan skor lewat 2 gol dari Feras Al-Brikan, 1 penalti dan 1 tembakan dari jarak dekat. Dalam sisa waktu, Indonesia sempat memperkecil jarak lewat penalti kedua yang dieksekusi lagi oleh Dix, namun tak cukup untuk menghindarkan kekalahan. Kekalahan ini memupus asa Indonesia untuk meraih poin dari pertandingan pembuka grup B, sehingga posisi mereka menjadi juru kunci grup dengan 0 poin setelah 1 pertandingan. Implikasi dan skenario lolos. Lolos langsung sebagai juara grup. Peluang ini sekarang sangat sulit. Untuk mewujudkannya, Indonesia harus meraih kemenangan besar menghadapi Irak di laga berikutnya dan berharap Arab Saudi dikalahkan oleh Irak agar poin dan selisih gol membuat Indonesia berpindah puncak grup. 2. Lolos lewat putaran playoff atau putaran kelima. Jika tak berhasil menjadi juara grup, opsi minimum adalah finish sebagai runner-up atau posisi yang memungkinkan lolos melalui jalur playoff tambahan. Namun untuk itu, Indonesia harus bangkit total dalam sisa laga dengan margin gol yang kuat, serta hasil-hasil beruntung dari tim lawan. 3. Kritikalnya performa lini tengah. Dalam laga melawan Arab Saudi, lini tengah Indonesia dianggap lemah dalam menghubungkan pertahanan dan serangan. Duet pengatur bola seperti Klok dan Pelupesi kesulitan mendistribusikan bola dan mempertahankan ritme. 4. Peringkat FIFA terpengaruh. Kekalahan ini juga berdampak pada peringkat Indonesia di peringkat FIFA. Sebelumnya berada di peringkat 119 dengan 1157,94 poin, kini diprediksi turun menjadi sekitar 1151,6 poin. Turun 1 tingkat karena performa negatif.